Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma as'aluka qalban saliman wa ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah atas karunia-Nya, atas taufik dan hidayahnya, Allah SWT masih mempertemukan kita sampai sore hari ini dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi masih insya Allah untuk ikhwan-ikhwannya tetap berpuasa, mungkin untuk akhwatnya sebagian terhalangi untuk melakukan ibadah puasa, tapi insya Allah masih bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Dan semoga hal itu tidak menghalangi kita untuk melakukan berbagai macam kebaikan di bulan yang mulia ini. Kedua kalinya semoga salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, teladan kita, uswah kita, Rasulullah SAW, keluarga beliau, sahabat beliau, serta kaum muslimin yang tetap istiqomah di jalannya. Dan yang ketiga kalinya, sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan kepada segenap panitia Permas Nurul Mutakin yang atas jeripayahnya, susah payahnya menyiapkan forum ini, baik yang diadakan di masjid maupun yang diadakan di rumah. Semoga apa-apa yang telah mereka lakukan mendapatkan balasan di sisi Allah SWT sebagai amal kebaikan dan amal jariah mereka. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, sebenarnya tema kita yang akan kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini sudah secara umum sudah tersampaikan dari materi-materi sebelumnya. Jadi kalau kita mengikuti materi-materi dari ustadz-ustadz sebelumnya, ini sudah Ramadan keberapa, Ustadz? 19. Alhamdulillah. Jadi 2 hari lagi kita nanti akan memasuki 10 hari terakhir Ramadan. Jadi kalau kita mengikuti dari awal, Ajisaka Permas Nurul Mutakin ini, insya Allah, apa yang disampaikan sore hari ini, insya Allah, itu sudah, sebagian besar sudah ada di materi-materi sebelumnya. Apakah di materinya Ustadz Nuruddin kemarin terakhir, tentang puasa, pengaruh puasa terhadap kesejukan hati, ya Ustadz ya? Kesejukan hati, kemudian Ustadz Fitroni, kemudian ada Ustadz Herman, kemudian ada Ustadz Ali, dan seterusnya. Insya Allah sudah terwakili dengan materi-materi tersebut. Ya, pada kesempatan sore hari ini mungkin kami hanya sekedar sedikit menguatkan kembali ya, dan terutama sekali nanti kita titik beratkan terkait masalah ridho Allah SWT. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih keutamaan mendapatkan ridho Allah SWT. Sebelum kita nanti membahas terkait masalah puasa untuk membangun, untuk membentuk agar ibadah kita tujuannya itu mardotillah. Yang pertama bahwasanya ridho Allah SWT itu merupakan kenikmatan tertinggi yang harus diraih oleh setiap insan, setiap manusia. Sebagaimana firman Allah SWT di surat At-Taubah ayat 72, antum bisa buka mushafnya. Allah berfirman yang artinya Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, akan mendapat yang pertama surga. Ya.
yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kemudian kedua, kekal mereka di dalamnya. Kemudian yang ketiga, dan mendapat tempat-tempat yang bagus di surga, mendapatkan fasilitas di surga. Dan di atas semua kenikmatan itu, Allah tutup, dan keridhaan Allah adalah lebih besar, itu adalah fauzul adim, keberuntungan yang besar. Jadi di sini disebutkan bahwasanya keridhaan Allah SWT itu adalah merupakan kenikmatan tertinggi. Ya, jadi puncak kenikmatan yang dirasakan oleh manusia itu adalah dikala Allah SWT ridho dengan dirinya. Dan ini tidak bisa ditandingi, tidak bisa disaingi dengan kenikmatan sekali bermasuk ke surga. Jadi kenikmatan masuk surga dengan berbagai macam fasilitas yang ada di dalamnya itu tidak bisa mengalahkan kenikmatan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para penghuni surga, "Wahai penghuni surga," mereka berkata, "kami memenuhi panggilanmu. Ya. Kami mentaatimu." Ya. Allah berkata, "Apakah kalian ridho? Apakah kalian puas?" Kemudian mereka menjawab, "Bagaimana kami tidak puas? Sedangkan engkau telah memberikan kami berbagai macam kenikmatan yang tidak engkau berikan kepada yang lainnya." Jadi kenikmatan surga itu antara satu individu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Ya kalau kita nanti diizinkan oleh Allah, semoga kita diizinkan untuk masuk surganya, antara kenikmatan yang saya rasakan dengan yang dinikmati oleh Ustadz Iqbal beda. Ya, meskipun dari sisi bentuk fisiknya mungkin sama, misalkan buah-buahan gitu ya, yang saya pegang, yang saya makan mungkin sama dengan yang dimakan oleh Ustadz Iqbal, tapi dari sisi kenikmatannya beda-beda. Jadi mereka mengatakan, bagaimana kami nggak puas? Kami sudah merasakan kenikmatan yang tidak semua orang merasakannya, sifatnya privat, ya, privat. Ya. Maka Allah SWT berkata kepada mereka, maukah aku berikan kepada kalian yang lebih baik dari ini? Ya. Maka mereka heran, ya, bertanya kemudian, apa yang lebih baik dari ini? Ya. Ini sudah nikmat. Ya. Maka Allah berkata, aku telah menurunkan kepada kalian keridhoanku. Maka aku tidak akan marah kepada kalian setelah ini selama-lamanya. Jadi keridhaan Allah SWT itu merupakan puncak tertinggi kenikmatan yang diraih oleh hambanya, oleh manusia. Ya wajar ya, kalau mungkin dalam teori cinta ya, cinta itu rasa ridho itu menempati kenikmatan yang luar biasa. Penerimaan, rasa penerimaan itu puncak kenikmatan ketika seseorang jatuh cinta. Apalagi cinta kepada sang penciptanya. Ya. Ketika dia ridho, maka dia akan merasa bisa menerima apapun yang datang dari apa yang dia cintai. Dan inilah puncak dari kenikmatan. Karena apapun yang datang, itu bisa dia nikmati. Karena itulah, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah, orang-orang beriman sejak dulu itu begitu antusias agar meraih keridhaan Allah SWT. Kami kasih contoh, misalkan salah satu raja dunia yang juga diangkat menjadi nabi dan rasul, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika beliau sudah memiliki kenikmatan yang luar biasa di dunia sebagai seorang raja, dengan pasukannya yang luar biasa dari bangsa jin dan hewan, di tengah-tengah kenikmatan itu, beliau masih berdoa. Yang diabadikan oleh Allah SWT di surat An-Naml ayat 19. Lu kan repot nggak ya? Kalau nggak repot, Ibu minta tolong ambilkan
Ji'ni di an Purworejo askuro itu. ni'mataka Terus allati an'amta alayya jadi wa ala lanjut walidayya udah loh. an a'salihan tardo wa dakhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi. Ya, ini. Sekaliber Nabi Sulaiman alaihissalam masih memohon kepada Allah SWT agar diberikan kemampuan untuk melakukan amal-amal yang dicintai oleh Allah SWT. Ini sekelas Nabi Sulaiman alaihissalam. Wadkhilni birahmatika fi ibadika sholihin, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Ini salah satu bentuk kerendahan hati beliau, ya. Beliau masih minta agar dimasukkan kelas Nabi, bayangan ya. Ya Allah, masukkan aku ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Apalagi kita yang tidak Nabi bukan, saudaranya juga bukan, putranya juga bukan. Beliau yang sekelas Nabi masih meminta seperti itu. Dan juga contoh dari para sahabat radhiyallahu anhu, bahwasanya mereka begitu antusias untuk bertanya kepada Nabi SAW, ya Nabi, apa amal yang paling dicintai oleh Allah SWT? Tidak cuma satu hadis yang kita jumpai terkait masalah ini. Jadi mereka begitu antusias, ya Nabi, apa yang paling dicintai? Amal apa yang paling dicintai oleh Allah SWT? Kenapa? Karena dengan begitu menjadi sarana kita untuk diridhoi oleh Allah SWT. Karena wajar, mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah dan mereka pun ridho kepada Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya kan? Mereka ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepada mereka. Sebagaimana akhir surat Al-Bayyinah. Kemudian selanjutnya, apa makna ridho kepada sesuatu? Dikatakan di sini bahwasanya ridho itu adalah merasa cukup dan puas dengannya serta tidak menginginkan selainnya. Ya, seperti yang tadi sudah kami sedikit singgung, bahwasanya ini memang ada kaitannya dengan cinta. Jadi orang kalau sudah cinta, kenikmatan tertingginya adalah ketika penerimaan. Rasa penerimaan. Akhirnya rela, puas, serta tidak menginginkan selainnya. Sehingga apapun yang datang darinya, dia merasa nikmat. Nah ini juga. Kenikmatan itu adalah apa yang cocok dengan yang kita cintai. Ya. Sebagaimana penderitaan, apa yang tidak sesuai dengan yang kita cintai. Jadi kalau kita sudah cinta sesuatu, apapun rasanya cocok. Kalau sudah cocok, mesti nikmat. Ya, seperti itu ya, Ustaz Iqbal ya. Iya, betul, Masya Allah. Nggak salah berarti saya. Kalau orang sudah cinta, sesuatu yang datang dari yang kita cintai, itu mesti cocok. Dan secara teori, sesuatu yang cocok, itu mendatangkan kenikmatan. Makanya wajar, ketika para sahabat, ketika kaum muslimin sudah ridho kepada Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, Muhammad SAW sebagai Rasulnya, maka semua yang datang dari mereka terasa nikmat bagi kaum muslimin. Tentunya itu tadi, kalau hati kita ridho, Allah sebagai Tuhan kita, Islam sebagai agama kita, Muhammad SAW sebagai Nabi kita, Rasul kita. Kenapa? Itu tadi. Karena keridhaan itu dorongan adalah rasa cinta. Sehingga sesuatu yang mungkin dalam pandangan orang-orang itu sesuatu yang tidak enak, menyengsarakan, menderita, capek, dan seterusnya. Bagi orang-orang yang punya tingkatan cinta, ridho, sesuatu itu menjadi sesuatu yang nikmat. Seperti katanya orang,
cubitan dari orang yang kita cintai itu nikmat. Benar nggak Ustaz Iqbal? Tersenyum, berarti betul insya Allah. Cubitan, tapi dari orang yang kita cintai ya, itu nikmat rasanya. Kenapa? Karena yang menghiasi adalah rasa cinta, rasa ridho kita kepada pihak yang kita cintai itu. Inilah kenikmatan tertinggi bagi manusia. Karena itu mereka begitu antusias. Ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau Allah sudah ridho dengan diri kita, berarti apapun kondisi kita, ya Allah menerima apa? Katanya apa adanya ya bahasa kita ya. Sedangkan kita itu kan penuh kekurangan, penuh aib. Ya. Makanya kita berupaya bagaimana Allah itu ridho dengan diri kita. Yang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, akan merasakan manisnya iman manakala orang ridho kepada Allah sebagai Rabb-nya, Islam sebagai agamanya, serta Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul-nya. Jadi kalau seseorang sudah ridho terhadap 3 hal itu, dia akan bisa merasakan manisnya iman. Kenapa? Karena aktivitasnya dilandasi oleh rasa cinta, rasa kerelaan, rasa penerimaan. Sehingga apapun yang datang dari Allah, dari agama Islam, dari Rasulnya, Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dia terima dengan lapang dada dan gembira. Nggak ada keluhan. Seperti Nabi Ayub alaihissalam. Ya, diperlakukan bagaimanapun oleh Allah SWT, dia tetap beribadah. Kenapa? Karena hatinya sudah ridho daripada Allah SWT. Dikasih harta, ridho. Hartanya diambil, ridho. Kasih penyakit, tetap ridho. Merasa nikmat malahan. Itu tadi, cubitan dari pihak yang mencintai. Tidak merasa itu, aduh, sengsara, merana, enggak. Tapi justru merasa nikmat. Ada cubitan dari Allah SWT. Kuncinya itu tadi. Kalau kita sudah merasa ridho, Allah sebagai Tuhan kita, Islam sebagai agama kita, dan Muhammad SAW sebagai Rasul kita. Maaf, sebagai Rasulnya. Karena itu, syarat untuk meraih ridho Allah SWT itu sebenarnya sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Ini terkait masalah amal juga, yaitu 2. Yang pertama adalah antusias terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Seperti yang tadi sempat disinggung, para sahabat begitu semangat bertanya kepada Nabi SAW, apa amal yang begitu dicintai oleh Allah SWT. Mereka bertanya. Dan tidak menjadi pengetahuan, tidak menjadi keilmuan saja. Tapi begitu itu sampai ke telinga mereka, menggerakkan hati mereka, kemudian menginformasikan dan memerintahkan seluruh anggota badan untuk melakukan hal itu. Dan menjadi sesuatu yang dia cintai. Jadi 2 itu. Yang pertama antusias, kemudian yang kedua adalah tujuannya tidak lain adalah untuk meraih ridho Allah SWT. Jadi setelah mengetahui amalan apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, kemudian hal itu dilakukan tidak lain semata-mata untuk meraih ridho Allah SWT. Nah, permasalahannya untuk meraih ridho Allah SWT, ini salah satunya ya, salah satunya kalau dalam ilmu psikologi sosial itu saya pernah diceritai oleh seorang sopir truk ya, dia bilang
sopir itu ada kalanya dipengaruhi oleh apa yang dia bawa. Jadi misalkan kalau naik motor beda dengan naik mobil. Naik mobil beda dengan naik truk misalkan. Iya kan? Kalau kita biasanya naik motor, naik mobil, kemudian naik bis misalkan, itu kan kita bisa lihat kondisi psikologis sopirnya ya. Misalkan ketika nyalip, ketika dia bawa bis gitu, kira-kira kalau di depannya ada motor, dia ngalah apa enggak? Enggak ya. Bahkan yang motor kadang-kadang sampai turun di bahu jalan. Kenapa? Karena dia merasa yang dia bawa lebih besar daripada yang dia hadapi di depan sana. Padahal statusnya sama. Apa statusnya? Sebagai pengguna jalan. Harusnya bisa sama-sama saling menghormati. Tapi inilah, ya, secara psikologi sosial memang kadang-kadang apa yang dibawa, status kita, peran kita dalam kehidupan sosial, itu mempengaruhi psikologis kita. Dalam surat Al-Alaq, ayat 6-7, Allah SWT berfirman, Kalla innal insana layadghaw. Ketahuilah, sesungguhnya manusia itu benar-benar akan melampaui batas. Dia akan durhaka. Kapan itu? Ar-ra'ahu istaghna. Manakala dia merasa dirinya merasa cukup. Orang cukup nggak masalah ya, karena rezeki itu datang dari Allah SWT. Tapi merasa cukup, nah ini yang nantinya akan menjadi penghalang diri kita untuk meraih keridhaan Allah SWT. Status-status tertentu yang menempel pada diri kita. Padahal yang harusnya ditonjolkan adalah status kita sebagai hamba Allah SWT, sebagai Abdullah. Ketika kita menghadapi orang tua kita, ketika kita menghadapi putra kita, menghadapi istri kita, menghadapi teman kita, menghadapi tetangga kita, itu harusnya status yang dominan itu adalah status sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah. Sebagaimana sopir tadi, harusnya kesadarannya saya adalah pengguna jalan. Cuman kebetulan yang saya bawa adalah bis atau mobil. Sehingga ketika saya menghadapi pengguna jalan yang lain, saya tetap menghormati. Tidak peduli dia lebih besar atau lebih kecil. Saya akan menghormati apa yang saya hadapi di depan sana. Nah ini yang biasanya menghalangi kita untuk meraih ridho Allah SWT. Ya. Sebagaimana pihak yang menjerumuskan orang tua kita, Nabi Adam alaihissalam di surga. Siapa? Ya, yang menjerumuskan Nabi Adam? Iya, iblis. Ya. Iblis gagal menjalankan perannya karena yang lebih dominan adalah statusnya. Iblis sama Nabi Adam duluan mana, Ustaz? Duluan iblis. Jadi kalau ibarat di sekolah atau di kampus, iblis itu mahasiswa senior. Dan Nabi Adam alaihissalam itu masih junior. Bahkan masih masa orientasi, masih MOS. Nah, statusnya masih seperti itu. Tiba-tiba dari kepala sekolah dapat perintah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Iblis gengsi. Oh, saya ini kan senior, masa sujud pada ini kan masih baru ini kan Adam ini kan masih baru, masih siswa baru, masih baru MOS, kok saya sujud. Padahal sujudnya dia ke Nabi Adam itu tidak akan mengurangi derajatnya dia di sisi Allah SWT. Bahkan justru akan lebih naik lagi. Tapi itulah, karena yang
lebih dia resapi adalah statusnya sebagai senior di surga. Bayangkan iblis sudah masuk surga ya, lebih dulu dari Nabi Adam alaihissalam. Status seniornya dia, akhirnya dia nggak mau untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah inilah yang menjadi tameng, menjadi tabir bagi kita, sehingga sulit untuk meraih ridho Allah SWT. Kenapa? Akhirnya kita akan terhalangi melakukan amal yang dicintai oleh Allah SWT. Nah, manakala kita terhalang untuk melakukan amal yang dicintai oleh Allah SWT, otomatis kita akan terhalang untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kami berurusan kepada diri kami sendiri dan juga para pendengar semua. Mari kita berupaya untuk mengurangi kesadaran terhadap status-status kita. Yang perlu kita tonjolkan bahwasanya kita adalah Abdullah, kita adalah hambanya Allah. Bagaimana perintah Allah ketika kita berinteraksi kepada orang tua kita, kepada istri kita, kepada suami kita, kepada putra kita, kepada tetangga kita, kepada teman kita, dan seterusnya. Terlepas dari status dan peran yang kita miliki. Nanti kita akan lihat contoh-contoh bagaimana orang-orang terdahulu bisa mengatasi hal ini. Kemudian kita masuk ke tema bagaimana peran puasa dalam meraih ridho Allah SWT. Kita khususkan dalam masalah puasa. Yang pertama, tuntunan secara zahir, secara penampakan. Yang pertama yaitu keinginan untuk menyelaraskan amal kita sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Ya. Kita kan berupaya kalau puasa itu sahurnya jam berapa, terus kemudian mulai tidak makan jam berapa, kemudian berbuka jam berapa, itu kita berupaya untuk mengikuti tuntunan Nabi SAW. Kenapa? Itu tadi, karena kita ingin melakukan amal-amal yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Targetnya apa? Itu tadi, agar Allah ridho kepada diri kita. Jadi kita selaraskan diri kita dengan tuntunan Nabi SAW. Dan dicontohkan di dalam puasa. Kita mengikuti bagaimana sahurnya, bagaimana menahan diri, kemudian kapan berbukanya. Kemudian yang kedua, terkait hal zahir, yang harus kita perhatikan adalah tidak sekedar mempuasakan perut kita, tapi juga sebagian anggota badan yang lain. Misalkan pendengaran kita, mata kita, lidah kita. Ini harus kita puasakan juga. Kalau kita melakukan puasa tapi pendengaran kita masih asik mendengarkan ghibah, mata kita masih asik mendengarkan hal orang lain, baik itu di sosmed maupun di lingkungan nyata, maka puasa kita tidak ada nilainya di sisi Allah SWT. Nah ini kita di puasa dilatih agar secara zahir sebagian anggota tubuh kita puasakan juga. Mata kita, pendengaran kita, lidah kita. Dalam sebuah ayat Allah SWT berfirman, Inna sam'a
wal basara wal fuada ulu ulaika kana mafula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Kemudian yang lebih berat lagi adalah dari sisi batin. Kalau tadi zahir, sekarang batin. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, dengan puasa ini harusnya berkurang. Kalau hilang nggak tahu ya. Semoga aja bisa. Semoga aja bisa. Sifat sombong. Dan ini sekali lagi tadi yang menggelincirkan iblis dari surga. Padahal dia sudah masuk ke surga lebih awal. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi misqalun dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya ada sebesar zarah kecil sekali kesombongan. Dan Allah SWT itu maha latif, alatif, maha lembut, maha mendengar, maha melihat sampai ke rongga-rongga hati kita, yang bisa membaca tingkat kesombongan kita sekecil zarah. Tidak akan masuk surga. Apa makna kesombongan di sini? Yaitu seperti yang kita pahami bersama, batarul haq wa ghamtun nas, yaitu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kan iblis gitu kan ya, iblis meremehkan Nabi Adam alaihissalam karena dianggap junior. Dan dalam puasa ini kita dilatih, nggak pantas kita menyombongkan. Kan puasa itu kan ibadah yang paling rahasia ya. Jadi menahan diri, tidak makan dan minum, mulai dari, jadi imsak, menahan diri, mulai dari subuh, terbitnya fajar shodiq, sampai sampai terbenamnya sinar matahari, waktu maghrib, itu kan amal yang rahasia. Nggak ada orang yang tahu. Bagaimana kualitas puasa kita nggak ada yang tahu. Bagaimana kualitas kita menahan diri dari makan dan minum selama seharian nggak ada yang tahu. Rahasia. Nggak ada orang yang menyombongkan puasanya. Nggak ada potensi untuk menyombongkan diri terhadap amal puasa. Mungkin beda dengan misalkan sholat, dengan sedekah, kelihatan ya, nyumbang, apalagi diumumkan. Beda dengan misalkan umroh atau haji, itu kisahnya bisa panjang. Tapi puasa, nggak ada orang yang mungkin misalkan sombong, wah, ababku kok gak enak. Berarti sepertinya puasa saya ini levelnya tinggi. Karena terinspirasi dari hadis, bahwasanya baunya orang berpuasa itu seperti minyak kasturi. Wah, berarti semakin bau, saya semakin berhasil puasanya. Nggak ada juga seperti itu. Sehingga menunjukkan bau-baunya. Gimana kalau bicara misalkan sambil mulutnya bukanya lebar untuk menunjukkan bahwasanya mulutnya itu bau, untuk menunjukkan bahwasanya puasanya dia tuh hebat. Nggak ada. Jadi puasa itu ibadah yang begitu rahasia. Nggak ada potensi untuk menyombongkan diri. Yang kita dilatih oleh Allah SWT. Harusnya seperti puasa. Nggak pantas disombongkan pada orang lain. Dan kita juga nggak pantas untuk menyombongkan diri.
Ini pelajaran dari ibadah puasa. Agar kita bisa meraih keridhaan Allah SWT untuk amal-amalan yang lainnya. Bahwasanya kita nggak pantas untuk menyombongkan amal-amal kita. Dan kita dilatih di puasa ini tidak punya kesempatan menyombongkan amal kita. Nggak ada, sekali lagi tidak ada orang yang menyombongkan puasanya. Menahan dirinya. Dari makan dan minum nggak ada yang menyombongkan itunya. Karena itu, para pendengar sekalian, ya kita berharap kepada Allah SWT agar sifat ini hilang. Karena itu kesadaran bahwasanya kita itu hamba Allah. Karena ketika kita puasa, kesadarannya cuma satu itu tadi, kita hamba Allah. Tapi mungkin kalau bersedekah, duitku wakil, mungkin kesadarannya berpotensi muncul seperti itu. Dan kalau puasa, potensi itunya hampir tidak ada. Karena itu orang yang puasanya berhasil, akhirnya ketika berhadapan berinteraksi dengan orang lain, yang muncul adalah saya adalah hamba Allah SWT. Kami kasih contoh, misalkan kisahnya salah satu ulama besar, Imam Abu Hanifah. Ulama besar. Suatu hari, sang ibundanya itu memiliki permasalahan fikih. Di saat beliau posisinya sebagai seorang imam, bukan pelajar, sudah imam. Fatwa-fatwanya dipakai, digunakan. Murid-muridnya banyak. Ketika sang ibundanya memiliki permasalahan fikih dan minta ke beliaunya, bukan minta fatwa, tapi minta diantarkan ke ulama yang lain, yang kapasitasnya itu sebenarnya lebih di bawah beliau dari segi ilmuannya. Apa yang beliau lakukan? Rahimahullah. Dengan hati lapang, hati terbuka, nggak ada jengkel, nggak ada geridu, langsung sang ibundanya diantarkan ke ulama, ke ustadz yang dimaksud, yang diminta oleh sang ibundanya. Nggak ada protes. Bu, saya ini ustadz, saya ini imam. Paham saya apa yang ibu tanyakan itu saya paham. Enggak. Tapi yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah langsung membawa sang ibundanya ke ulama, ke ustadz yang dimaksud tadi. Dan sampai di rumah sang ulama, ulama itu kaget. Imam Abu Hanifah datang sama ibundanya. Dan ketika ibundanya menyampaikan unek-uneknya, tambah kaget lagi. Ibu, di sebelahnya ibu itu imam. Kok tanya ke saya gitu ya. Tapi katanya Imam Abu Hanifah, udah, jawab aja. Seperti ini. Kenapa? Karena ketika menghadapi orang tua, Allah cuma memerintahkan wala takullahuma uffin wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karimah. 3 ini saja yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya. Ketika menghadapi orang tua, apapun status kita, wala takullahuma uffin wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karimah. Dan janganlah kalian berkata dan janganlah kalian membentak, dan berkatalah kalian dengan kata-kata yang mulia. Jadi misalkan di antara kita mungkin ada yang mahir di listrik mungkin ya, S1-nya, S2 listrik gitu ya. Kemudian pas pulang ke rumah ada konslet, ya, konslet. Kemudian sang ibu langsung minta kita untuk manggilkan Pak To. Padahal itu kita paham sekali itu konsletnya karena mungkin kabel yang terhubung gitu ya.
Maka di saat seperti itu, kita lakukan apa yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Siap, Bu. Saya akan panggil Pak To. Beres sudah. Nggak perlu didebat ibunya udah. Bu, ini Bu. Gampang ini, Mas. Sipil ini, aku S2 listrik loh, Bu. Masa gak percaya? Di saat seperti itu, Allah memerintahkan wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Kita juga mendengar kisahnya bagaimana sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang kesehariannya sudah dikenal sosok yang wataknya keras. Ya, ketika menjadi khalifah, beliau kemana-mana ke pasar itu membawa tongkat. Kalau ada yang melanggar hukum, langsung beliau pukul pakai tongkat itu. Tapi bagaimana perilaku beliau terhadap sang istrinya? Ketika istrinya itu membantah apa yang beliau katakan. Apa yang beliau lakukan? Beliau berlaku lemah lembut. Tidak ada kata-kata hujatan, tidak ada pukulan, tidak ada tamparan, dan seterusnya. Itu sekelas Umar bin Khattab. Yang kita tahu proses keislaman beliau itu sempat memukul sang adiknya. Bagaimana kerasnya beliau. Tapi ketika beliau masuk Islam, hatinya ridho Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, Muhammad SAW sebagai nabinya, maka yang beliau tonjolkan adalah ridho sebagai hamba Allah SWT. Ketika Nabi SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, yang paling baik terhadap istrinya. Dan aku, katanya Nabi, adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Maka beliau pun juga berupaya berbuat baik, berlaku lemah lembut pada keluarganya, kepada istrinya. Kemudian yang kedua, selain sombong, yaitu ujub. Ya. Merasa lebih baik. Itu tadi. Ya karena puasa itu tidak membuka peluang untuk kita merasa lebih baik daripada saudara-saudara kita yang lainnya. Ya, kemudian yang terakhir adalah dengan puasa ini kita juga dididik untuk melatih hati kita tidak merasa iri dan dengki kepada saudara kita. Nggak ada orang yang mengirikan puasa saudaranya. Dan kalau orang sudah dirinya merasa ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia irikan cuman ibadah saudaranya yang lainnya. Bukan terkait masalah keduniaan. Apalagi kita menyadari, setiap orang menyadari bahwasanya setiap kita itu diberikan oleh Allah SWT kelebihannya masing-masing. Fi ahsani takwim. Sebenarnya Allah telah menciptakan kita dalam kondisi yang sebaik-baiknya. Para sahabat pun juga seperti itu. Mereka mengoptimalkan potensi yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ahli tafsir, ada yang ahli hadis, ada yang ahli waris, ada yang ahli Al-Quran, dan seterusnya. Ada yang pandai menerjemahkan bahasa, dan seterusnya. Dan mereka menggunakan potensi yang diberikan oleh Allah SWT sebagai bentuk rasa syukur dan sebagai bentuk penghambaan kepada Allah SWT. Inilah sedikit pelajaran yang bisa kita ambil dari ibadah puasa agar kita bisa meraih ridho Allah SWT, tidak sekedar di Ramadan ini aja, tapi juga di bulan-bulan selanjutnya, agar kesadaran yang lebih dominan bagi diri kita adalah kesadaran kita ini adalah hambanya Allah SWT, bukan hamba dunia, bukan hamba jabatan, dan seterusnya.
tapi kita adalah hamba Allah SWT. Sehingga bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita, itu yang lebih dominan adalah apa perintah Allah dan Rasul-Nya terhadap diri kita ketika kita berinteraksi terhadap orang-orang di sekitar kita. Semoga sisa Ramadan ini bisa semakin menguatkan kita, dan ini forum terakhir kami, Ustaz Iqbal. Kami ucapkan permohonan maaf sekiranya dalam penyampaian materi beberapa kali pertemuan ini ada perkataan yang kurang berkenan bagi pendengar. Itu merupakan kekhilafan kami mohon maaf, dan kita berharap juga dipertemukan sampai akhir Ramadan. Dan saya ucapkan terima kasih juga, jazakumullah khairan sekali lagi pada panitia yang sudah memberikan kesempatan pada kami, dan insya Allah di pertemuan terakhir ini ada sedikit door prize ya bagi pendengar yang nanti memberikan review atau kesimpulan terbaik, dan nanti mekanisme dan penentuannya kami serahkan kepada panitia. Ini ada buku judulnya Kisah-Kisah Inspiratif, ditulis oleh Dr. Aid Al-Qarni. Ini mungkin bisa menemani para pendengar di 10 akhir Ramadan. Semoga bermanfaat. Mungkin itu aja dari kami. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator, dan mungkin kami cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.